Keberhasilan operasi khusus militer AS dalam menangkap Nicolas Maduro di Venezuela baru-baru ini memicu diskusi mengenai peta kekuatan pasukan khusus dunia. Satu pertanyaan muncul, sejauh manakah kemampuan militer Cina atau PLA, negara pesaing AS, dalam mengeksekusi operasi serupa dengan tingkat presisi yang sama? Sebab, analis militer melihat adanya celah yang signifikan antara kecanggihan perangkat keras Beijing dengan realitas di lapangan. Cina dinilai masih kesulitan untuk melakukan operasi khusus mandiri yang serupa dengan misi AS. Mengapa demikian? Simak selengkapnya dalam video berikut. Secara perangkat keras, tak bisa dipungkiri kemampuan Beijing memang tidak bisa diremehkan. Berkat modernisasi militer Cina yang cepat, tentara PLA juga berbekal aset militer yang dimiliki oleh AS dalam operasi di Venezuela. Di antaranya adalah pesawat tempur siluman generasi kelima, sistem angkatan laut modern, platform perang cyber dan elektronik, helikopter canggih hingga amunisi presisi. Sayangnya, senjata canggih bukan penentu utama. Kesenjangan utama terletak pada integrasi untuk operasi di semua domain atau antar matra. Tentara Pembebasan Rakyat Cina diperkirakan punya 20.000 hingga 30.000 personil operasi khusus. Unit elit ini dibekali persenjataan canggih untuk 3 misi utama, yakni aksi langsung, pengintaian, dan kontra-terorisme. Namun, sebuah laporan Pentagon mengungkap kelemahan mendasar Beijing terletak pada sisi manajemen komando. Tak seperti Amerika Serikat yang memiliki komando khusus terpusat seperti Delta Force atau SEAL Team 6, pasukan khusus Cina masih terfragmentasi, tak memiliki komando operasi khusus tunggal tingkat nasional. Unit-unit elit itu tersebar di berbagai brigade tentara konvensional seperti Angkatan Darat, Korps Marinir, hingga resimen pengintai pasukan roket yang masing-masing bekerja secara mandiri. Mantan pejabat CIA Dennis Wilder menegaskan, Beijing belum memiliki unit yang setara dengan SEAL Team 6 dan Delta Force untuk penyusupan strategis tingkat tinggi. Hingga kini militer Cina disebut masih menempatkan pasukan khusus sebagai unit pendukung serangan konvensional. Dalam konflik Taiwan misalnya, peran mereka masih terbatas dalam upaya gangguan di belakang garis musuh hanya untuk membuka jalan bagi pasukan utama. Meski spekulasi mengenai reformasi struktural sejak pertengahan 2025 bermunculan, belum ada bukti konkret Cina menyatukan komando unit elit di bawah satu atap strategis. Tak hanya soal struktur komando, pasukan khusus Cina masih tertinggal dalam aspek mobilitas udara dan teknologi peperangan elektronik dibanding Washington. PLA dinilai kekurangan sarana transportasi jarak jauh untuk penyusupan pasukan khusus dalam misi pengintaian strategis. Unit pasukan khusus Cina kabarnya masih sangat bergantung pada helikopter konvensional untuk misi serangan udara. Yang menjadi masalah, jumlah armada helikopter sendiri terbatas dan tidak dikelola secara mandiri oleh unit pasukan khusus. Akibatnya, intensitas latihan untuk misi berisiko tinggi masih sangat minim bagi personil Beijing. Kondisi ini pun kontras dengan pilot helikopter AS terlebih dalam penangkapan Maduro. Karena mereka dilatih khusus untuk manuver ekstrim dalam misi berbahaya. Di lain sisi, pengalaman tempur nyata menjadi salah satu elemen krusial yang masih menghantui pasukan PLA. Laporan Pentagon mencatat, rekam jejak internasional PLA sejauh ini hanya sebatas pada misi kemanusiaan dan penjagaan keamanan, seperti penyelamatan pasca gempa di Nepal, evakuasi warga di Yaman, hingga misi anti pembajakan di Teluk Aden. Di dalam negeri sendiri, PLA bergerak untuk membangun maket kantor kepresidenan dan parlemen Taiwan berukuran asli di pangkalan Surihe, Mongolia Dalam untuk pelatihan simulasi.
Selain pengalaman, standar emas yang belum dicapai Beijing adalah integrasi intelijen. Keberhasilan pasukan AS dalam operasi di Caracas bukan sekedar soal peluru, namun hasil dari pengumpulan intelijen rahasia selama berbulan-bulan lamanya. Song Jongping, mantan instruktur militer Cina, menekankan, pasukan Cina punya kemampuan yang memadai dan teruji dari aksi anti-terorisme mereka. Namun, intelijen akan menjadi faktor kunci apakah PLA dapat mencapai serangan kilat untuk mengeliminasi target. Penculikan Maduro oleh pasukan khusus AS menjadi pengingat bahwa pengalaman tempur nyata hingga integrasi intelijen tanpa sekat jadi standar emas yang digenggam oleh Amerika Serikat. China mungkin sedang mengejar ketertinggalannya. Namun tanpa reformasi struktur komando dan jam terbang di medan tempur yang sesungguhnya, operasi yang bersih masih jadi tantangan besar bagi Beijing. Apakah China mampu menutup celah ini dalam waktu dekat? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.